saya Petanopriana dengan NPM A1G022010 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi buku manajemen pendidikan, yaitu bab 4. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Adapun daftar isinya: A. Pengertian manajemen sekolah dasar. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. D. Sekolah dasar efektif. E. Fokus manajemen sekolah dasar. F. Penerapan. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah diterapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru lain, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru, serta mengalokasikan peralatan dan material. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi persyaratan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Kerangka manajemen sekolah dasar, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah, peran sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan, laporan yang diinginkan pemerintah dari Kapsek mengenai kinerja sekolah secara umum, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan seperti perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai minat, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran, persiapan jadwal kegiatan, penyediaan peralatan, penyediaan buku untuk perpustakaan, organisasi kegiatan kokurikuler, pemeliharaan catatan, pengawasan kelas secara reguler, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi. D. Sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. E. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selalu administrator bersama atau melalui orang lain berupa mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi,
anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. F. Penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Perbaikan saran dan prasarana pendidikan dan pengembangan bahan ajar. Menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.